Kaifiat sholat berjamaah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah adalah muadzin melakukan adzan, kemudian lakukan amaliyah antara adzan dan iqomah. Setelah itu, pastikan adanya imam. Imam melanjutkan kaifiat sholat berjamaah sesuai dengan haknya sebagai imam, yaitu kapan sholat dimulai, kapan iqomah, dan memastikan kerapihan saf. Kemudian imam berbalik menghadap kiblat dan memulai dengan takbiratul ihram. Kemudian diikuti oleh makmum, kemudian masing-masing membaca doa iftitah dan ta'ud dengan suara sir. Kemudian imam membaca surat Al-Fatihah secara jahar dan makmum memperhatikan dengan seksama. Kemudian ketika imam sampai pada bacaan waladhdallin, maka imam dan makmum membaca amin dengan jahar. Kemudian imam membaca ayat atau surat dalam Al-Quran dengan jahar dan makmum memperhatikan dengan seksama. Bila bacaan sholat fardu berjamaah sir, maka setelah imam bertakbir dan diikuti makmum, kemudian masing-masing membaca doa iftitah, ta'ud, surat Al-Fatihah, amin, dan ayat atau surat dalam Al-Quran masing-masing secara sir. Setelah membaca ayat atau surat dalam Al-Quran, maka imam ruku dengan bertakbir, diikuti makmum dengan gerakan dan bacaan yang sama. Kemudian imam dan makmum membaca doa ruku. Kemudian imam bangkit dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah, diikuti oleh makmum dengan gerakan yang sama tetapi bacaan yang berbeda, yaitu Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal hamdu atau doa sohih lainnya. Kemudian imam iktidal berdiri tegak dengan tumaninah, diikuti makmum dan bersama-sama membaca doa iktidal. Kemudian imam sujud dengan bertakbir dan diikuti oleh makmum dengan gerakan dan bacaan yang sama. Kemudian imam bangkit dengan bertakbir dari sujud untuk duduk antara dua sujud, diikuti oleh makmum dengan kaifiat yang sama. Kemudian imam turun sujud dan bertakbir kembali dan diikuti oleh makmum dengan kaifiat yang sama. Kemudian imam bangkit dari sujud untuk berdiri dengan bertakbir, diikuti oleh makmum dengan kaifiat yang sama. Bila imam dan makmum setelah sujud akan tasyahud. Setelah imam sujud kemudian bangkit bertakbir untuk duduk tasyahud, diikuti oleh makmum, maka masing-masing membaca doa tasyahud. Kemudian imam salam ke kanan dengan jahar, diikuti oleh makmum, dan imam salam ke kiri dengan jahar, diikuti makmum. Klasifikasi sebagai berikut. 1. Muazin melakukan azan. 2. Kemudian lakukan amaliyah antara azan dan iqomah. 3. Setelah itu pastikan adanya imam. 4. Imam melanjutkan kaifiat sholat berjamaah sesuai dengan haknya sebagai imam. 5. Kapan sholat dimulai. 6. Kapan iqomah. 7. Memastikan kerapihan saf. 8. Kemudian imam berbalik menghadap kiblat dan memulai dengan takbiratul ihram. 9. Kemudian diikuti oleh makmum. 10. Kemudian masing-masing membaca doa iftitah dan ta'awud dengan suara sir. 11. Kemudian imam membaca surat Al-Fatihah secara jahar dan makmum memperhatikan dengan seksama. 12. Kemudian ketika imam sampai pada bacaan waladhdallin, maka imam dan makmum membaca amin dengan jahar. 13. Kemudian imam membaca ayat atau surat dalam Al-Quran dengan jahar dan makmum memperhatikan dengan seksama. 14. Bila bacaan sholat fardu berjamaah sir, maka setelah imam bertakbir dan diikuti makmum, kemudian masing-masing membaca doa iftitah, ta'ud, surat Al-Fatihah, amin, dan ayat atau surat dalam Al-Quran masing-masing secara sir setelah membaca ayat atau surat dalam Al-Quran. 15. Imam ruku dengan bertakbir, diikuti makmum dengan gerakan dan bacaan yang sama. 16. Kemudian imam bangkit dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah, diikuti oleh makmum dengan gerakan yang sama tetapi bacaan yang berbeda, yaitu Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau doa sohih lainnya. 17. Kemudian imam iktidal berdiri tegak dengan tumaninah, diikuti makmum dan bersama-sama membaca doa iktidal. 18. Kemudian imam sujud dengan bertakbir dan diikuti oleh makmum dengan gerakan dan bacaan yang sama. 19. Kemudian imam bangkit dengan bertakbir dari sujud untuk duduk antara dua sujud, diikuti oleh makmum dengan kaifiat yang sama. 20. Kemudian imam turun sujud dan bertakbir kembali dan diikuti oleh makmum dengan kaifiat yang sama. 21. Kemudian imam bangkit dari sujud untuk berdiri dengan bertakbir, diikuti oleh makmum dengan kaifiat yang sama. 22.
Bila imam dan makmum setelah sujud akan tasyahud, setelah imam sujud kemudian bangkit, bertakbir untuk duduk tasyahud, diikuti oleh makmum dengan kaifiat yang sama. 23. Kemudian imam salam ke kanan dengan jahar, diikuti oleh makmum, dan imam salam ke kiri dengan jahar, diikuti makmum. Berikut dalil dan keterangan. 1. Muadzin melakukan adzan. Dalil 1. Kalimat jika waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, menunjukkan bahwa adzan adalah perintah dari Nabi SAW dan dilakukan ketika waktu sholat tiba. Dalil 2. Kalimat dari Abu Mahzurah bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada bapaknya adzan ini, menunjukkan bahwa adzan memiliki kaifiat yang telah ditentukan lafadznya. Kesimpulan, pengertian adzan adalah pemberitahuan bahwa pada saat itu telah masuk waktu sholat sekaligus ajakan melaksanakan sholat dengan beberapa lafadz yang telah ditentukan. 2. Kemudian lakukan amaliyah antara adzan dan iqomah. Pada dasarnya antara adzan dan iqomah terdapat berbagai kegiatan yang bernilai ibadah. Dan amalan itu ada yang terikat dengan adzan dan iqomah, juga tidak terikat dengannya. Yang tidak terikat seperti tahiyatul masjid, syukrul wudu, dan lain-lain. Kami akan menyampaikan beberapa amalan yang terikat dengan adzan dan iqomah. Di antaranya adalah 1. Menjawab adzan, bersolawat, dan meminta wasilah untuk Nabi Muhammad SAW. Dalil 1 kalimat, apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Kaifiatnya ada pada dalil nomor 2, yaitu kalimat jika seorang muadzin mengumandangkan adzan seraya berseru Allahu Akbar, lalu salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahu Akbar sampai selesai, menunjukkan bahwa menjawab adzan dilakukan sedang dalam posisi adzan berlangsung. Dengan demikian, menjawab adzan terikat oleh kumandang adzan. Dalil 1, kalimat kemudian bersolawatlah atasku, kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku. Kaifiatnya ada pada dalil nomor 3, kalimat barang siapa berdoa setelah mendengar adzan, Allahumma robba hadhihi da'watit tamah was sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqama mahmudanil ladzi wa'atah. Menunjukkan bahwa bersolawat dan meminta wasilah dilakukan ketika adzan selesai berkumandang. Berarti amaliyah ini dilakukan setelah adzan. Dengan demikian menjawab adzan, bersolawat dan meminta wasilah untuk Nabi terikat oleh adzan dan waktu pelaksanaannya sedang dan antara adzan dan iqomah. 2. Salat rawatib qobliyah. Dalil 1. Sunan At-Tirmidzi nomor 400. Dari Abdullah bin Syakik berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang salat Rasulullah SAW. Maka ia pun menjawab, beliau biasa salat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dalil 2. Sunan At-Tirmidzi nomor 389. Dari Ali ia berkata, Nabi SAW sholat sebanyak 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Dalil 1, beliau biasa sholat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum subuh. Dan dalil 2, kalimat sholat sebanyak 4 rakaat sebelum zuhur menunjukkan bahwa sunnahnya sholat rawatib qobliyah adalah salah satu sunnah sebelum sholat berjamaah antara adzan dan iqomah. 3. Berdoa. Dalil 1, Musnad Ahmad nomor 12.124. Dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa antara adzan dan iqomah tidak ditolak, maka berdoalah kalian. Dalil ini menunjukkan bahwa ada sunnah antara adzan dan iqomah, diantaranya adalah berdoa. 4. Menunggu iqomah. Dalil 1, kalimat kemudian beliau berbaring pada sisi kanan badannya hingga muadzin mendatangi beliau, menunjukkan bahwa Nabi menunggu iqomah. Berikut keterangan ulama. Imam Bukhari memberi judul bab orang yang menunggu iqomah. Komentar Ibnul Hajar dalam Fathul Bari jilid 4 halaman 91. Konteks yang sesuai dengan hadis adalah kemudian beliau berbaring pada sisi kanan badannya hingga muadzin mendatangi beliau. Imam Bukhari menyebutkan dengan lafadz yang mengandung kemungkinan. Yang demikian itu khusus bagi imam, sebab makmum dianjurkan untuk segera mendatangi masjid untuk mendapatkan saf pertama. Namun kemungkinan orang yang rumahnya dekat dengan masjid bersekutu dengan imam dalam hal itu. Dalil 2, kalimat beliau duduk hingga mereka berkumpul lalu beliau sholat menunjukkan dengan jelas bahwa Nabi SAW menunggu iqomah. Berikut pendapat ulama. Komentar Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 4 halaman 92. Sanad hadis ini sangat kuat namun tergolong mursal. Hadis ini tidak bertentangan dengan pada bab ini karena yang dimaksud adalah selain sholat subuh atau beliau melakukannya hal ini
setelah didatangi oleh muadzin, lalu beliau keluar bersamanya ke masjid. Kesimpulan, dalil antara adzan dan iqomah terdapat sunnah, diantaranya yaitu menunggu iqomah. Kesimpulan, pembahasan bahwa sebelum sholat berjamaah terdapat beberapa amaliyah sunnah di dalamnya, diantaranya adalah menunggu iqomah, berdoa, sholat qobliyah, menjawab adzan, dan bersolawat. 3. Setelah itu pastikan adanya imam. Dalil pertama, kalimat sesungguhnya Nabi telah tertahan sedangkan waktu sholat sudah masuk. Apakah engkau bersedia memimpin orang-orang untuk sholat berjamaah? Maka dia Abu Bakar menjawab, ya bersedia jika kamu menghendaki. Maka Bilal membacakan iqomah, lalu Abu Bakar maju untuk memimpin sholat. Menunjukkan kepastian dan kesiapan adanya imam ketika sholat berjamaah akan dimulai. Dalil kedua, kalimat sampai muadzin mendatangi beliau SAW untuk mengumandangkan iqomah menunjukkan bahwa setelah adanya imam, muadzin memastikan kesiapan imam. Kesimpulan, salah satu syarat sah sholat berjamaah adalah adanya imam. Dengan demikian, hal pertama bila akan sholat berjamaah adalah meyakini dan memastikan akan adanya dan kesiapan imam. Pengertian setelah itu pastikan adanya imam adalah sholat berjamaah dilakukan setelah meyakini dan memastikan siapa yang akan menjadi imam. 4. Imam melanjutkan kaifiat sholat berjamaah sesuai dengan haknya sebagai imam. Dalil 1, Nabi SAW menangguhkan sholat isya agak malam, menunjukkan bahwa imam mempunyai hak menentukan kapan sholat berjamaah dimulai. Dalil 2, kalimat Rasulullah SAW pernah dalam perjalanan, sedangkan waktu itu beliau bersama Bilal. Lalu Bilal ingin mengumandangkan iqomah, maka beliau bersabda, tunggulah hingga dingin. Menunjukkan bahwa imam memiliki hak penuh untuk kapan iqomah dikumandangkan. Dalil 3, kalimat Rasulullah SAW biasa meluruskan saf-saf kami apabila kami berdiri untuk sholat. Apabila barisan kami telah lurus, maka beliau bertakbir, menunjukkan bahwa yang menentukan rapi dan tidaknya syaf adalah imam. Dalil 4, kalimat seorang muadzin lebih berhak dalam menentukan waktu adzan, sedangkan imam lebih berhak dalam menentukan waktu iqomah, menunjukkan dengan jelas hak imam. Kesimpulan dalil, setelah dipastikan imam, maka imam memiliki hak penuh akan kaifiat sholat berjamaah, sehingga kapan waktu pelaksanaan sholat, kapan iqomah, dan memastikan kerapihan saf mengacu pada imam yang telah diyakini dan dipastikan adanya. Pengertian imam melanjutkan kaifiat sholat berjamaah sesuai dengan haknya sebagai imam adalah imam menentukan sepenuhnya kapan sholat akan dimulai, kapan iqomah dikumandangkan, dan memastikan apakah saf rapi atau belum. 5. Kapan sholat dimulai? Dalil 1, Nabi SAW menangguhkan sholat isya agak malam, menunjukkan bahwa memulai atau menunda sholat berjamaah adalah hak sepenuhnya imam. Dalil 2, kalimat pada suatu hari ketika iqomah sudah dibacakan, Nabi masih berbicara dengan seseorang di sisi masjid. Beliau belum juga melaksanakan sholat hingga sebagian para sahabat tertidur, menunjukkan bahwa memulai sholat sepenuhnya adalah hak imam walaupun iqomah telah dikumandangkan. Kesimpulan, bahwa memulai atau menunda sholat berjamaah adalah hak imam. Pengertian kapan sholat berjamaah dimulai adalah menunda atau tidak sholat berjamaah, baik sebelum atau sesudah iqomah dikumandangkan sepenuhnya hak dari imam. 6. Kapan iqomah? Pada pelaksanaannya, iqomah dikumandangkan atas dasar perintah langsung imam, perintah tidak langsung imam, dan persetujuan antara imam dan muqomit. Berikut penjelasannya. A. Perintah langsung dari imam. Dalil 1, kalimat kemudian beliau berbaring pada sisi kanan badannya hingga muadzin mendatangi beliau untuk mengumandangkan iqomah, menunjukkan bahwa seorang muqomit ketika akan iqomah menemui imam terlebih dahulu, setelah bertemu atas izinnya baru mengumandangkan iqomah. Dalil 2, kalimat beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqomah sholat fajar tatkala fajar telah merekah adalah bentuk perintah langsung dari imam. Kesimpulan, bahwa salah satu kaifiat iqomah dikumandangkan harus melalui perintah langsung dari imam. Pengertian kapan iqomah adalah salah satu kaifiat iqomah berkumandang setelah adanya perintah langsung dari imam. B. Perintah tidak langsung dari imam. Dalil 1, Musnad Ahmad 9891. Jabir bin Samurah berkata, muadzin Rasulullah SAW biasa mengumandangkan adzan, lalu menunggu sejenak. Ia tidak mengumandangkan iqomah hingga Rasulullah terlihat. Setelah itu ia melihat beliau keluar, barulah sholat ditegakkan. Dalil ini, kalimat lalu menunggu sejenak, ia tidak mengumandangkan iqomah hingga Rasulullah SAW terlihat. Setelah ia melihat beliau keluar, barulah sholat ditegakkan. Menunjukkan bahwa keluarnya atau kehadiran imam sebagai perintah tidak langsung dari imam untuk muqomit. Kesimpulan dalil, perintah tidak langsung dari imam dengan keluar atau kehadirannya.
Pengertian kapan iqomah adalah salah satu kaifiat iqomah berkumandang dengan adanya perintah tidak langsung dari imam dengan keluar menuju tempat atau hadirnya. C. Muqomit meyakini adanya imam. Sahih Bukhari nomor 604. Dari Abu Hurairah berkata, suatu hari iqomah sudah dikumandangkan dan orang-orang sudah merapikan saf-saf mereka. Lalu Rasulullah SAW keluar dan maju ke depan untuk memimpin sholat. Padahal waktu itu beliau sedang junub. Beliau lantas berkata, tetaplah di tempat kalian. Beliau pun kembali ke rumah untuk mandi dan datang kepada kami dalam keadaan kepalanya basah. Kemudian beliau sholat bersama mereka. Dalil ini kalimat suatu hari iqomah sudah dikumandangkan dan orang-orang sudah merapikan saf mereka. Lalu Rasulullah keluar. Kaifiat ini menunjukkan bahwa seorang muqomit mengumandangkan iqomah tanpa melihat imam, tetapi meyakini akan keberadaannya. Begitu pula dengan makmum setelah adanya iqomah merapikan saf dan imam yang langsung maju menuju tempatnya. Dengan demikian, menunjukkan bahwa adanya persetujuan antara imam dan muqomit. Persetujuan yang dimaksud adalah muqomit akan melakukan iqomah dengan tanpa melihat atau hanya dengan meyakini bahwa imam yang akan memimpin keberadaan dan kesiapannya telah lengkap. Dan imam menyetujui iqomah yang dimaksud dengan menempati tempatnya sebagai imam setelah adanya kumandang. Kesimpulan dalil bahwa salah satu kaifiat iqomah adalah dengan kepastian akan adanya imam. Pengertian kapan iqomah adalah salah satu kaifiat iqomah berkumandang dengan adanya persetujuan antara imam dan muqomit dengan tetap memastikan akan keberadaan imam. Dengan keterangan-keterangan yang telah disampaikan menunjukkan bahwa kaifiat sholat berjamaah memiliki ragam pilihan tentang kapan iqomah dan kapan sholat dimulai, tetapi semuanya bertumpu pada hak imam sebagai pemimpin. 7. Memastikan kerapihan saf. Dalil 1, kalimat Rasulullah SAW bersabda, sempurnakanlah saf-saf kalian, karena aku melihat kalian dari arah belakang punggungku, menunjukkan bahwa imam memerintahkan jamaah untuk meluruskan saf. Dalil 2, kalimat Rasulullah SAW biasa meluruskan saf-saf kami apabila kami berdiri untuk sholat. Apabila barisan kami telah lurus, maka beliau bertakbir, menunjukkan bahwa imam memastikan atau memeriksa kesempurnaan saf sebelum sholat dimulai. Dalil 3, kalimat Rasulullah SAW biasa memasuki celah-celah saf dari ujung ke ujung lainnya seraya mengusap dada dan pundak kami. Lalu bersabda, janganlah kalian berselisih sehingga akan membuat hati kalian berselisih juga. Menunjukkan bahwa imam bila keadaannya dibutuhkan sampai menghampiri dengan masuk melalui celah-celah antara makmum, menyentuh atau mengusap dada demi sempurnanya saf. Dalil 4, Nabi SAW biasa meluruskan saf kami sebagaimana beliau meluruskan anak panah, sehingga setelah beliau merasa bahwa kami telah memenuhi perintahnya dan memahami benar-benar, tiba-tiba pada suatu hari beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan melihat masih ada seseorang yang menonjolkan dadanya ke depan. Maka beliau bersabda, hendaklah kalian meratakan saf, atau kalau tidak maka Allah akan merubah wajah-wajah kalian. Menunjukkan bahwa yang berhak menunjukkan apakah rapih atau lurus dan tidaknya saf adalah imam dengan membalikan badan ke arah makmum, dan bila ada yang tidak lurus, imam berhak memerintahkannya untuk meluruskan. Kesimpulan, dalil berhadapan melihat makmum dan memerintahkan dengan lisan, bersikap dengan tidak memulai sholat, bahkan sampai menghampiri melalui celah-celah antar makmum, bahkan sampai menyentuh atau mengusap dada dilakukan oleh imam guna memastikan kesempurnaan saf dalam berjamaah. Pengertian memastikan kerapihan saf adalah yang memastikan saf itu siap atau tidak adalah imam. Penjelasan tentang saf dalam sholat berjamaah. Kalimat al-ilzaq dan tarassu dimaknai majazi, yaitu mubalaghah, lurus dan rapat saf, serta mengisi celah kosong kaki makmum dengan makmum lainnya didekatkan. Mari perhatikan dalil 4, 5, 6, dan 7 kalimat. 1. Tegakkanlah saf-saf, sejajarkanlah antara pundak-pundak, tutuplah celah-celah dan lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. 2. Jika iqomah telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, ingatlah ini dan itu, dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. 3. Dekatkanlah jarak antara keduanya dan sejajarkanlah antara leher-leher demi zat-zat yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya saya melihat setan masuk ke dalam celah-celah saf itu, tak ubahnya bagai anak kambing kecil. 4. Rasulullah SAW biasa memasuki celah-celah saf dari ujung ke ujung lainnya seraya mengusap dada dan pundak kami. Dalil 4.
menunjukkan bahwa kita diperintah untuk menutup celah, tetapi masih di matan yang sama, kita juga diperintahkan untuk melemah lembutkan kedua tangan untuk jamaah lain. Kemudian dalil 5, bahwa setan akan mendatangi sholat setelah iqomah ke dalam hati. Dalil 6, Nabi menginformasikan bahwa celah itu dimasuki setan seukuran dengan anak kambing. Dan dalil 7, pada pelaksanaannya, bahkan Nabi bisa masuk antara jamaah satu dengan jamaah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa celah yang dimaksud bukan rapat tanpa celah, tetapi dekat. Artinya secara keseluruhan dalil 1-7 menunjukkan bahwa saf sholat itu harus rapi, lurus, dan dekat antara satu dengan yang lainnya. Dalil 6, kalimat beliau lantas berkata, jika kamu berdiri untuk sholat maka mulailah dengan takbir. Lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al-Quran, kemudian rukuklah sampai benar-benar ruku dengan tumakninah. Lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai hingga benar-benar tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tumakninah. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh sholatmu, bahwa tumaninah wajib dilakukan, diantaranya adalah ketika berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Maka hal ini tidak mungkin dilakukan bila posisi kita rapat dalam arti hakiki dengan jemaah yang lainnya. Sementara tidak diketemukan dalil untuk memisahkannya. Sebagai contoh, ketika berdiri antara pundak dengan pundak, posisi tangan yang melebar ke kanan dan ke kiri pasti memiliki celah. Apalagi bila akan melakukan ruku, sujud, dan duduk, sungguh tidak mungkin dilakukan dengan rapat, apalagi tumanina. Dalil nomor 1, kalimat seseorang dari kami merapatkan bahunya kepada bahu temannya, kakinya pada kaki temannya. Dan dalil nomor 2, maka saya melihat seseorang melekatkan atau merapatkan pundaknya dengan pundak temannya, demikian pula antara lutut dan mata kakinya dengan lutut dan mata kaki temannya. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perintah dari Nabi SAW adalah merapatkan, sedangkan kaifiat merapatkan dalam arti hakiki, dua sahabat menunjukkan seseorang atau satu orang. Di samping tidak bisa dilakukan secara hakiki, juga dalil-dalil yang lain menunjukkan akan lebih tepat bila diartikan majazi, yaitu mubalaghah, lurus dan rapat serta mengisi celah yang kosong. Pengertian kerapihan saf adalah kondisi jamaah sudah siap dengan barisan saf yang lurus, pundak dan kakinya. Sementara posisi tangan yang dilabuhkan berlemah lembut dan dekatkan jaraknya agar tumaninah dari takbir sampai salam dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya merapatkan bahu, lutut, dan mata kaki secara lahiriah itu tidak mungkin bisa dilakukan terus-menerus dalam sholat, karena banyaknya kaifiat sholat yang tidak memungkinkan bila dilakukan dalam keadaan rapat dengan jamaah lain. Di antaranya ruku, sujud, tahiyat. Di samping itu juga tidak ada dalil atau keterangan bila awalnya ditempelkan maka setelahnya dipisah. Dalil tentang perpindahan ini tidak ditemukan. Lebih tepat bila kalimat ini diartikan majazi, yaitu mubalaghah, lurus dan rapat saf serta mengisi celah kosong. Kesimpulan bahwa saf sholat tidak boleh kosong. Kemudian lurusnya pundak dan kaki, lemah lembutkan tangan dan dekatkan antara satu dengan yang lainnya. Mari perhatikan beberapa pendapat ulama. 1. Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari jilid 6 halaman 282 mengatakan, hadis Anas ini menunjukkan bahwa yang dimaksud meluruskan saf adalah lurusnya bahu dan telapak kaki. 2. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, al-muradu bidzalikal mubalaghah fi ta'dil as-saffi wa saddi khalalihi. Maksud hadis ilzaq adalah menekankan dalam meluruskan saf dan menutup celah. Yang ketiga, di dalam Istifta Abdurrahman halaman 231-232, untuk memahami kalimat ini, dalil 1 dan dalil 2, mari perhatikan firman Allah dalam Quran surat As-Saff. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Imam Asy-Syaukani mengatakan maksud saf di sini adalah tidak memberi peluang pada musuh. Kesimpulan tentang kaifiat sholat berjamaah antara imam, muqomit, saf, dan makmum. Hak imam tentang penentuan kapan sholat berjamaah dimulai, kapan iqomah, dan kapan imam menyatakan saf siap bersifat mengikat dan menjadi pilihan seorang imam. Pilihan kaifiat yang dirasa cocok dengan situasi dan kondisi. Tentu imam mempunyai hak penuh dalam pelaksanaannya. Adapun berdasarkan keterangan-keterangan, berdasarkan dalil yang ada kaifiat sholat berjamaah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat adalah sebagai berikut. 1. Imam dan muadzin memilih untuk iqomah harus atas dasar perintah langsung atau melalui lisan, sampai-sampai bila imam belum hadir didatangi oleh muadzin, kemudian iqomah dikumandangkan, saf mulai disusun bersama-sama, kemudian imam memperhatikan dan menyusun, baik secara lisan atau tindakan.
Kemudian setelah dinyatakan siap, berbalik menghadap kiblat dan memulai dengan takbir. 2. Imam dan muadzin memilih untuk mengumandangkan iqomah dengan datangnya atau kehadiran imam. Kemudian bersama-sama membentuk saf dan imam merapihkan dengan lisan atau tindakan. Kemudian setelah dinyatakan siap, imam berbalik menghadap kiblat dan memulai dengan takbir. 3. Imam dan muadzin memiliki persetujuan bahwa bila diyakini kehadiran imam, maka muqomit dan makmum dipersilakan untuk mengumandangkan iqomah dan merapihkan saf. Kemudian imam menentukan kesiapan saf, baik dengan lisan atau tindakan, kemudian berbalik menghadap kiblat dan memulai dengan takbir. 8. Kemudian imam berbalik menghadap kiblat dan memulai dengan takbiratul ihram. Dalil 1, kalimat tiba-tiba pada suatu hari beliau menghadapkan wajahnya kepada kami menunjukkan bahwa dalam rangka memastikan kesiapan saf imam melihat langsung ke makmum. Secara otomatis berakibat posisi menghadap imam bukan ke kiblat. Dalil 2, kalimat Rasulullah SAW biasa memasuki celah-celah saf dari ujung ke ujung lainnya seraya mengusap dada dan pundak kami, menunjukkan bahwa bila diperlukan, imam menghampiri dengan memasuki celah-celah makmum. Guna memastikan kesiapan makmum, secara otomatis berakibat posisi menghadap imam bukan ke kiblat. Dalil 3 dan dalil keempat, kalimat Rasulullah biasa meluruskan saf-saf kami apabila kami berdiri untuk sholat. Apabila barisan kami telah lurus, maka beliau bertakbir. Dan kalimat, jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadap ke arah kiblat. Ini menunjukkan setelah dipastikan bahwa saf lurus, maka beliau bertakbir. Maksudnya adalah imam terlebih dahulu menempati posisi, menghadap makmum, kemudian memastikan posisi saf bila telah siap. Kemudian berbalik menghadap kiblat, kemudian baru bertakbir. Kesimpulan dalil, imam harus memperhatikan dan memastikan kerapihan saf. Setelah dipastikan kerapihan, imam berbalik menghadap kiblat kemudian bertakbir. Pengertian, kemudian imam berbalik menghadap kiblat dan memulai dengan takbiratul ihram adalah posisi imam setelah memastikan kerapihan saf, maka imam berbalik menghadap kiblat kemudian memulai sholat berjamaah dengan takbir. Dalil 1, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian, menunjukkan bahwa setelah imam bertakbir, maka kita sebagai makmum harus mengikutinya. Dalil 2, kalimat tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya sebelum Nabi benar-benar meletakkan kepalanya bersimpuh dalam sujud, barulah setelah itu kami sujud. Menunjukkan bahwa berbarengan dan mendahului dengan imam tidak diperbolehkan. Dalil 3, kalimat jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai, menunjukkan ancaman bagi yang mendahului imam. Kesimpulan, bahwa dalam sholat berjamaah harus mengikuti imam dan tidak boleh berbarengan apalagi mendahului dalam bacaan takbir dan gerakan karena adanya ancaman bila kita melakukannya. Pengertian kemudian diikuti oleh imam adalah mengikuti bacaan takbir dan gerakan imam yang telah sempurna dengan tidak berbarengan apalagi mendahului imam. 10. Kemudian masing-masing membaca doa iftitah dan ta'awud dengan suara sil. Dalil 1, kalimat sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Mari perhatikan redaksi hadis fa'idha kabbaro fakabbiru, menunjukkan bila imam selesai bertakbir, maka makmum harus mengikutinya, dikarenakan dalil tersebut dalam struktur syarat jawab dengan menggunakan huruf fa jawab yang menunjukkan susulan yang harus segera dilakukan. Dalil 2, Abu Hurairah berkata, Rasulullah berdiam antara takbir dan bacaan Quran. Abu Zur'ah berkata, aku mengira. Abu Hurairah berkata, berhenti sebentar. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, Tuhan berdiam antara takbir dan bacaan. Apa yang Tuhan baca di antaranya? Beliau bersabda, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barodi. Menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya membaca iftitah tidak terdengar makmum. Dalil 3, kalimat jika Rasulullah berdiri untuk sholat malam, beliau bertakbir dan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, lalu membaca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Menunjukkan bahwa setelah doa iftitah Nabi melanjutkan bacaan ta'awud dengan pelan. Dalil 4, bagaimanakah bacaan Nabi? Maka Anas menjawab, bacaan beliau adalah panjang. Lalu ia pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anas menjelaskan, beliau memanjangkan
Bismillah dan juga memanjangkan Ar-Rahman serta Ar-Rahim. Menunjukkan bahwa ketika membaca Al-Fatihah, Nabi terdengar bacaannya artinya jahar. Kesimpulan dalil, setelah imam bertakbir selesai dengan jahar, maka makmum mengikutinya, kemudian imam dan makmum membaca doa iftitah dan ta'awud dengan sir. Sebelum imam membaca Al-Fatihah dengan jahar. Pengertian setelah imam bertakbir menunjukkan diikuti makmum, maka masing-masing membaca doa iftitah dan ta'awud adalah setelah imam bertakbir sampai selesai dengan jahar. Kemudian diikuti oleh makmum, kemudian bersama-sama membaca doa iftitah dan ta'awud dengan suara sir. 11. Kemudian imam membaca surat Al-Fatihah secara jahar dan makmum memperhatikan dengan seksama. Dalil 1. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah adalah salah satu rukun. Dalil 2, kalimat pada setiap rokaat ada bacaannya. Apa yang Rasulullah SAW perdengarkan bacaannya kepada kami, maka kami pun akan perdengarkan kepada kalian. Dan apa yang beliau sembunyikan kepada kami, maka kami pun tidak mengeraskannya kepada kalian. Jika kalian tambah selain Al-Fatihah, maka itu sudah cukup. Menunjukkan bahwa setiap rokaat akan wajibnya membaca Al-Fatihah ada dengan suara jahar atau sir. Dalil 3, bagaimanakah bacaan Nabi SAW? Ia pun menjawab, bacaan beliau adalah panjang. Lalu ia pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anas menjelaskan beliau memanjangkan bacaan Bismillah dan juga memanjangkan bacaan Ar-Rahman serta bacaan Ar-Rahim. Menunjukkan bahwa ada masa Al-Fatihah dibaca imam terdengar oleh makmum. Dalil 4, kalimat al-istima' mendengarkan adalah mendengar dengan sengaja dan niat atau dengan memfokuskan panca indera terhadap suatu pembicaraan untuk memahaminya. Dalil 5, kalimat Ibnu Mas'ud ketika ada yang membaca berbarengan dengan imam, beliau mengatakan, belum cukup pahamkah kalian? Kemudian melanjutkan pernyataan isi Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Menunjukkan bahwa ayat ini sebab turunnya membahas masalah di dalam sholat berjamaah. Bila imam membaca jahar, maka membaca Al-Fatihah makmum dengan cukup mendengar dengan seksama. Dalil 6, aku pernah melihat Ubaid bin Umar dan Atha bin Robah berbicara, sedangkan di dekatnya ada yang sedang membaca Al-Quran. Maka aku berkata, mengapa kalian berdua tidak memperdengarkan Al-Quran? Yang karenanya kalian berhak mendapatkan ancaman. Kemudian keduanya melihat ke arahku lalu melanjutkan pembicaraan mereka. Maka aku mengulangi perkataanku, kemudian keduanya melihat ke arahku dan melanjutkan pembicaraan mereka. Kemudian aku mengulanginya perkataan yang ketiga kalinya. Lalu keduanya melihat ke arahku dan mengatakan, sesungguhnya hal itu hanya di dalam sholat. Demikian pula yang diungkapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Hisham, Ismail bin Katsir dari Mujahid, mengenai firman Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang. Ia mengatakan bahwa hal ini di dalam sholat, seperti itu pula yang diriwayatkan oleh sejumlah orang mujahid. Menunjukkan bahwa Quran Surat Al-A'raf ayat 204 ini dikhususkan bagi yang berada dalam sholat. Maka ketika mendengar Al-Quran dalam sholat, kita diharuskan mendengar dengan seksama. Dalil 7, kalimat Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai imam ketika sholat, maka bacaan imam menjadi bacaannya. Keterangan dari sahabat Jabir bahwa apa yang dibacakan oleh imam adalah bacaan kita. Dalil 8, kalimat Abu Hurairah berkata, maka orang-orang pun berhenti dari membaca bersama Rasulullah pada sholat-sholat yang bacaannya dikeraskan oleh Rasulullah. Yaitu setelah mereka mendengar teguran itu dari Rasulullah, sahabat Abu Hurairah memberi penjelasan bahwa tidak diperbolehkan mengikuti bacaan imam bila jahar. Dalil 9, kalimat dari Atha bin Yasar bahwa dia pernah memberitahukan kepadanya. Ia bertanya kepada Zaid bin Sabit tentang bacaan bersama imam. Zaid berujar, tak ada bacaan bersama imam. Sahabat Zaid tidak membaca apapun ketika imam membaca dalam jahar. Dalil 10, kalimat apabila imam membaca maka kalian simaklah. Kesimpulan, bahwa dalam sholat kita wajib membaca Al-Fatihah, tetapi ketika berjamaah imam membaca Al-Quran dengan jahar, maka sebagai makmum bacaannya adalah dengan mendengarkan secara seksama. Mengingat bahwa pertama adanya perintah untuk menyimak dengan seksama dan bacaan imam adalah bacaan makmum. Hal ini dilandasi dalil-dalil yang lengkap mulai dari Al-Quran dan hadis dan juga dari sahabat Nabi SAW. Bila kita klasifikasi, maka sebagai berikut. 1. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Bila mendengar bacaan Al-Quran, maka dengarkan dengan seksama. 2. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam menjadi bacaannya. Dan apakah salah seorang ada yang membaca bersama-sama dengan aku barusan? Lalu berkatalah seseorang, benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kenapa aku ditandingi dalam membaca Al-Quran? Abu Hurairah berkata, maka orang-orang pun berhenti dari membaca berbarengan bersama Rasulullah SAW pada sholat-sholat yang bacaannya dikeraskan oleh Rasulullah. 3.
sahabat Ibnu Mas'ud, Jabir, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Zaid. Ini terdapat dalam dalil nomor 5, 7, 8, dan nomor 9. Dengan terang benderang melarang makmum untuk membaca Al-Quran di dalam sholat yang imam memperdengarkannya kepada makmum dan didengar oleh makmum, dan memerintahkan mendengar dengan seksama. Pengertian imam membaca surat Al-Fatihah secara jahar, makmum memperhatikan dengan seksama adalah bila imam membaca Al-Quran dengan jahar, maka makmum diharuskan mendengar dengan sengaja dan niat dengan memfokuskan panca indera terhadap suatu pembicaraan untuk memahaminya dengan penuh perhatian. 12. Kemudian ketika imam sampai pada bacaan waladhdallin, maka imam dan makmum membaca amin dengan jahar. Dalil 1, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, menunjukkan bahwa imam dan makmum membaca amin. Dalil 2, kalimat aku mendengar Nabi membaca ghairil maghdubi alaihim, beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya, menunjukkan bahwa kaifiat membaca amin adalah dengan memanjangkannya. Dalil 3, kalimat apabila dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim, maka katakanlah amin, niscaya Allah mencintai kalian, menunjukkan salah satu fadilah membaca amin, yaitu salah satunya turunnya cinta Allah. Dalil 4, maka jika satu dari keduanya saling bertepatan, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, menunjukkan kaifiat bila sholat berjamaah antara imam dan makmum disunahkan berbarengan dalam pengucapannya yang terkandung fadilah di dalamnya. Kesimpulan, ketika imam dengan jahar sampai pada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka imam dan makmum bersama-sama dan memanjangkan bacaannya agar mendapat doa para malaikat, pengampunan dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ketika imam sampai pada bacaan waladhdallin, maka imam dan makmum membaca amin adalah ketika kalimat Al-Fatihah berakhir ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka imam dan makmum bersama-sama mengucapkan amin. 13. Kemudian imam membaca ayat atau surat dalam Al-Quran dengan jahar dan makmum memperhatikan dengan seksama. Dalil 1, kalimat istima dapat dihasilkan dengan sengaja dan niat atau dengan memfokuskan panca indera terhadap suatu pembicaraan untuk memahaminya. Dalil 2, ketika ada yang membaca berbarengan dengan imam, beliau mengatakan, belum cukup pahamkah kalian? Kemudian melanjutkan pernyataan isi Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Menunjukkan bahwa ayat ini sebab turunnya membahas masalah di dalam sholat berjamaah. Bila imam membaca jahar, maka membaca Al-Fatihah makmum dengan cukup mendengar dengan seksama. Dalil 3, kalimat jika salah seorang dari kalian sholat di belakang imam, cukuplah baginya bacaan imam. Dalil 4, maka orang-orang pun berhenti dari membaca Al-Quran bersama Rasulullah SAW pada sholat-sholat yang bacaannya dikeraskan oleh Rasulullah, yaitu setelah mereka mendengar teguran itu dari Rasulullah SAW. Sahabat Abu Hurairah memberi penjelasan bahwa tidak diperbolehkan mengikuti bacaan imam bila jahar. Dalil 5, jika salah seorang dari kalian sholat di belakang imam, cukuplah baginya bacaan imam. Jika dia sendirian, hendaklah dia membaca. Abdullah bin Umar tidak membaca di belakang imam. Ini menunjukkan bahwa sahabat Abdullah menyatakan membaca Al-Quran di belakang imam cukup mendengar, tetapi bila sholat munfarid, maka disunnahkan membacanya. Dalil 6, kalimat bahwa dia pernah memberitahukan kepada Atha bin Yasar. Ia bertanya kepada Zaid bin Sabit tentang bacaan bersama imam, maka Zaid berkata, tak ada bacaan bersama imam. Ini menunjukkan sahabat Zaid tidak membaca apapun ketika imam membaca dalam jahar. Kesimpulan, bahwa dalam sholat kita disunahkan membaca ayat atau surat dalam Al-Quran. Tetapi ketika berjamaah, imam membaca Al-Quran dengan jahar, maka sebagai makmum bacaannya adalah dengan mendengarkannya secara seksama. Mengingat bahwa bacaan imam adalah bacaan makmum, hal ini dilandasi dalil-dalil yang lengkap, mulai dari Al-Quran, dari hadis, dan dari sahabat Nabi SAW. Bila kita klasifikasi, maka sebagai berikut. 1. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Bila mendengar Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama. 2. Barang siapa yang mempunyai imam ketika sholat, maka bacaan imam menjadi bacaannya. Dan apakah salah seorang ada yang membaca Al-Quran bersama-sama denganku barusan? Lalu berkatalah seseorang, benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kenapa aku ditandingi dalam membaca Al-Quran? Abu Hurairah berkata, maka orang-orang pun berhenti dari membaca berbarengan bersama Rasulullah SAW pada sholat-sholat yang bacaannya dikeraskan oleh Rasulullah. 3. Sahabat Ibnu Mas'ud, Jabir, dan Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Zaid dengan terang benderang melarang makmum untuk membaca Al-Quran di dalam sholat yang imamnya menjaharkannya kepada makmum dan didengar oleh makmum. Pengertian imam membaca surat atau ayat secara jahar dan makmum memperhatikan dengan seksama adalah bila imam membaca Al-Quran dengan jahar, maka makmum diharuskan mendengar dengan sengaja dan niat atau dengan memfokuskan panca indera
terhadap suatu pembicaraan yang memahaminya dengan penuh perhatian. 14. Bila bacaan sholat fardu berjamaah sir, maka setelah imam bertakbir dan diikuti makmum, kemudian masing-masing membaca doa iftitah ta'awud, surat Al-Fatihah, Amin, dan ayat atau surat dalam Al-Quran, masing-masing secara sir setelah membaca ayat atau surat dalam Al-Quran. Dalil 1, kalimat setiap rakaat ada bacaannya, apa yang Rasulullah perdengarkan bacaannya kepada kami, maka kami pun akan perdengarkan kepada kalian, dan apa yang beliau sembunyikan kepada kami, maka kami pun tidak mengeraskannya kepada kalian. Menunjukkan bahwa kaifiat sholat jahar atau sir adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Dalil 2, tidak ada sholat yang tidak membaca Fatihatul Kitab, menunjukkan bahwa setiap rakaat dalam sholat Al-Fatihah adalah salah satu rukun. Dalil 3, kalimat beliau membaca surat dalam sholat subuh pada kedua rakaatnya, menunjukkan 2 rakaat sholat subuh bagi imam bacaan Al-Fatihah dan ayat atau surat dibaca jahar. Dalil 4, lalu membaca Al-Fatihah dan 2 surat dalam sholat zuhur asar pada 2 rakaat yang pertama. Dan terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat. Beliau memanjangkan rakaat pertama dari sholat zuhur dan memendekkan yang kedua. Dan demikian juga dalam sholat subuh. Dan beliau memanjangkan rakaat pertama dari sholat zuhur dan memendekkan yang kedua. Menunjukkan bahwa 2 rakaat awal tidak dibaca jahar. Dan selain Al-Fatihah juga membaca ayat atau surat. Dan pada 2 rakaat akhir selain dibaca sir juga memendekkan bacaan daripada 2 rakaat akhir, atau tidak membaca ayat atau surat. Dalil 5, Rasulullah melakukan sholat duhur atau asar bersama kami dan mengatakan, siapakah di antara kalian yang membaca Sabbihisma Rabbikal A'la di belakangku? Maka seorang laki-laki berkata, saya yang membaca dan saya tidak menginginkannya melainkan kebaikan. Beliau bersabda, sungguh aku telah mengetahui bahwa sebagian kalian menyelisihiku padanya. Menunjukkan bahwa bacaan sir dalam sholat duhur dan asar adalah pengajaran yang Nabi ajarkan. Bila ada yang berbeda berarti menyelisihinya. Dalil 6, kalimat bahwa Nabi membaca surat Al-A'raf dalam 2 rakaat sholat maghrib menunjukkan bahwa 2 rakaat sholat maghrib dibaca jahar, baik Al-Fatihah ataupun ayat atau suratnya. Dalil 7, kalimat bahwa Nabi ketika safar pada sholat isya membaca salah satu dari 2 rakaatnya dengan watini wa zaitun, menunjukkan bahwa 2 rakaat isya dibaca jahar, baik Al-Fatihah atau surat lainnya. Kesimpulan dalil, bahwa dalam sholat berjamaah memiliki kaifiat sebagai berikut. 1. Subuh, imam membaca Al-Fatihah dan ayat atau surat dengan jahar 2 rakaat. 2. Zuhur dan asar, imam dan makmum membaca Al-Fatihah dan ayat dengan sir. 3. Maghrib, imam membaca Al-Fatihah dan ayat atau surat dengan jahar 2 rakaat dan 1 rakaat dengan sir. 4. Isya, membaca Al-Fatihah dan surat dengan jahar 2 rakaat awal dan sir pada 2 rakaat akhir. 15. Imam ruku dengan bertakbir diikuti makmum dengan gerakan dan bacaannya yang sama. Dalil 1, kalimat bacalah Al-Quran yang mudah bagimu, kemudian rukuklah hingga kamu benar-benar ruku menunjukkan bahwa setelah bacaan Al-Quran adalah turun untuk ruku. Dalil 2, kalimat dia bertakbir ketika berdiri dan ketika akan ruku menunjukkan bahwa kaifiat ruku dibarengi dengan bertakbir. Dalil 3, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jika ruku, maka rukuklah kalian. Menunjukkan bahwa setelah imam ruku, maka makmum mengikutinya. Dalil 4, kalimat ketika ruku mengangkat kedua tangannya menunjukkan bahwa ketika akan turun ruku disunahkan mengangkat kedua tangan. Dalil 5, tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya sebelum Nabi benar-benar bersimpuh dalam sujud. Barulah setelah itu kami bersujud. Menunjukkan bahwa makmum mengikuti imam, yang dimaksud adalah setelah sempurnanya kaifiat imam termasuk dalam ruku. Dalil 6, Nabi SAW dalam rukunya membaca Subhana Rabbiyal Azim menunjukkan bahwa ketika ruku terdapat doa dan salah satunya yang disebutkan. Kemudian setelah membaca ayat atau surat, imam ruku dengan bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, maka makmum mengikuti gerakan dengan memperhatikan, jangan sampai berbarengan apalagi mendahuluinya. Dan setelah tumakninah, maka baik makmum dan imam membaca doa ruku. Pengertian setelah membaca ayat atau surat dalam Al-Quran, maka imam ruku dengan bertakbir diikuti makmum dengan gerakan dan bacaan yang sama. Kemudian imam dan makmum membaca doa ruku. Adalah imam turun untuk ruku kemudian diikuti oleh makmum, kemudian membaca doa ruku masing-masing. 16. Kemudian imam bangkit dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, diikuti oleh makmum dengan gerakan yang sama, tetapi bacaan yang berbeda, yaitu Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, atau doa sahih lainnya. Dalil 1, jika Rasulullah takbir saat memulai berdiri, kemudian ketika akan ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari ruku, saat posisi berdiri beliau membaca Rabbana lakal hamdu, menunjukkan bahwa imam membaca tasmi Sami Allahu liman hamidah, kemudian tahmid Rabbana lakal hamdu.
Dalil 2, kalimat kemudian diikuti oleh makmum dengan bacaan Rabbana lakal hamdu dalil 1 atau kalimat Rabbana walakal hamdu dalil 2. Mari kita perhatikan kalimat faqulu Rabbana walakal hamdu. Huruf fa jawab syarat berarti menunjukkan atau menandakan susulan yang harus segera dilakukan. Dengan demikian, setelah kalimat dari imam sami'allahu liman hamidah berakhir, maka disusul oleh makmum dengan bacaan Rabbana lakal hamdu atau kalimat Rabbana walakal hamdu. Dalil 3, kalimat Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih menunjukkan ada selain yang disebutkan doa iktidal lainnya yang juga bersumber dari hadis sahih. Dalil 4, kalimat lalu ucapannya tersebut berbarengan dengan ucapan malaikat yang ada di langit Allahumma Rabbana walakal hamdu menunjukkan bahwa ucapan malaikat itu adalah tahmid iktidal setelah imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, sementara baik imam atau makmum disunahkan untuk berbarengan bacaannya dengan malaikat. Dalil 5, tidakkah salah seorang dari kalian takut atau apakah salah seorang dari kalian tidak takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai. Ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan mendahului imam. Mari perhatikan dalil 4. Ucapan tahmid i'tidal. Setelah imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka dijawab dengan Allahumma Rabbana lakal hamdu atau doa sahih lainnya. Dengan demikian, larangan mendahului imam tidak akan terjadi bila kita mengangkat kepala dan membaca doa i'tidal dilakukan setelah bacaan sami'allahu liman hamidah selesai. Kesimpulan, setelah imam membaca sami'allahu liman hamidah, imam kemudian membaca tahmid Rabbana lakal hamdu dan untuk makmum bangkit ketika bacaan tasmi imam selesai dengan bacaan tahmid Rabbana lakal hamdu atau doa sahih lainnya. Hal ini dilakukan agar sunnah berbarengan dengan malaikat dapat terlaksana sehingga fadilah di dalamnya berupa ampunan dan penghapusan dosa bisa didapatkan. Pengertian kemudian imam bangkit dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah diikuti oleh makmum dengan gerakan yang sama tetapi bacaan yang berbeda yaitu Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu adalah setelah kalimat dari imam sami'allahu liman hamidah selesai disusul langsung oleh makmum dengan bacaan Rabbana lakal hamdu atau doa sahih lainnya. 17. Kemudian imam i'tidal berdiri tegak dengan tumakninah diikuti makmum dan bersama-sama membaca doa i'tidal. Dalil 1, bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak menunjukkan perintah dari Nabi SAW agar kita setelah ruku berdiri tegak. Dalil 2, kalimat jika mengangkat kepalanya beliau berdiri lurus hingga seluruh tulang punggungnya kembali pada tempatnya semula. Menunjukkan bahwa tegak di sini adalah benar-benar tegak, sehingga ketika berdiri tulang-tulang berada di tempatnya. Dalil 3, kalimat sami'allahu liman hamidah, maka beliau melanjutkan dengan Rabbana lakal hamdu mil'us sama'i, mu'ammil mengatakan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul masyi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kullana ma qala al-'abdu wa kullana lakal 'abdu la mani'a lima a'taita. Menunjukkan salah satu bacaan Nabi yang panjang, hal ini akan berdampak pada lama berdiri baik sebagai imam ataupun sebagai makmum, sehingga akan berdampak pada antara makmum dan imam membaca doa i'tidal masing-masing secara sir ketika i'tidal. Dalil 4, kalimat Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih menunjukkan redaksi doa sahih lainnya. Kesimpulan, bacaan tahmid i'tidal ada yang pendek dan ada yang panjang. Bila bacaan tahmid pendek, maka baik imam dan makmum akan berbarengan dalam bacaannya. Tetapi bila bacaan tahmid i'tidal baik imam dan makmum panjang, maka ketika membaca doa i'tidal dapat dipastikan secara bersamaan keduanya akan membaca doa i'tidal dalam keadaan berdiri dan dilakukan masing-masing, tetapi kaifiatnya berbarengan. Pengertian, kemudian imam i'tidal berdiri tegak dengan tumaninah diikuti makmum dan bersama-sama membaca doa i'tidal adalah posisi imam dan makmum ketika i'tidal dengan tumaninah disunahkan membaca doa i'tidal. 18. Kemudian imam sujud dengan bertakbir dan diikuti oleh makmum dengan gerakan dan bacaan yang sama. Dalil 1, kalimat lalu bertakbir ketika sujud dan ketika mengangkat kepalanya menunjukkan bila mana mau turun sujud berbarengan dengan takbir. Dalil 2, kalimat beliau tidak mengangkat tangannya ketika turun sujud menunjukkan bahwa turun sujud tidak dengan mengangkat tangan. Dalil 3, kalimat sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka bertakbirlah kalian, jika ruku maka rukuklah kalian, jika sujud maka sujudlah kalian, menunjukkan bila imam sujud maka makmum mengikutinya. Dalil 4, tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya sebelum Nabi.
benar-benar meletakkan kepalanya bersimpuh dalam sujud. Barulah setelah itu kami bersujud. Menunjukkan bahwa makmum mengikuti imam setelah sempurnanya kaifiat imam, termasuk dalam sujud. Dalil 5. Kalimat kemudian beliau turun untuk sujud sambil bertakbir sehingga kedua lututnya mendahului kedua tangannya, menunjukkan bahwa ketika turun sujud yang didahulukan turun ke tanah adalah lutut. Dalil 6. Kalimat maka mulailah dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan janganlah menderum seperti menderumnya unta, menunjukkan bahwa ketika sujud tidak boleh menderum seperti unta, yaitu mengedepankan tangan daripada lutut. Dalil 7. Kalimat kemudian sujudlah sehingga tumanina sujudnya, menunjukkan sujud harus dilakukan dengan tumanina. Dalil 8. Kalimat dalam sujudnya beliau mengucap subhana rabbiyal a'la, menunjukkan bahwa ketika sujud ada kaifiat doa di dalamnya dan salah satunya yang tersebut. Kesimpulan, ketika imam beranjak sujud, maka makmum mengikutinya dengan kaifiat, meyakini bahwa imam lebih dahulu sujud daripada makmum. Sementara kaifiatnya adalah bertakbir dengan tidak mengangkat tangan, turun dengan mendahulukan lutut daripada tangan, dan tumanina dalam pelaksanaannya serta berdoa. Pengertian kemudian imam sujud dengan bertakbir dan diikuti oleh makmum dengan gerakan dan bacaan yang sama adalah sujud dengan tumaninah, maka imam dan makmum membaca doa sujud. Dengan sir, makmum mengikuti gerakan imam dengan meyakini tidak mendahului imam. Lakukan dengan tumaninah, setelah semuanya tumaninah maka berdoalah di dalamnya. 19. Kemudian imam bangkit dengan bertakbir dari sujud untuk duduk antara dua sujud, diikuti oleh makmum. Setelah duduk antara dua sujud dengan tumaninah, maka masing-masing membaca doa duduk antara dua sujud dengan suara sir. Dalil 1. Kalimat lalu bertakbir ketika sujud dan ketika mengangkat kepalanya, menunjukkan bahwa ketika mengangkat kepala dari sujud dibarengi dengan takbir. Dalil 2. Kalimat sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti, jika imam bertakbir maka takbirlah kalian. Mari perhatikan redaksi hadis faida kabbaro fakabbiru, menunjukkan bahwa bila imam selesai bertakbir maka makmum harus mengikutinya, dikarenakan dalil tersebut dalam bentuk struktur syarat jawab dengan menggunakan huruf fa jawab yang menunjukkan susulan yang harus segera dilakukan. Artinya bangkit dari sujud bagi makmum adalah setelah selesainya kalimat akhir dalam takbirnya imam. Dalil 3. Kalimat tidakkah salah seorang dari kalian takut, atau apakah salah seorang dari kalian tidak takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai, menunjukkan larangan mendahului atau berbarengan dengan imam dalam bertakbir dan mengangkat kepala dari sujud. Dalil 4. Kalimat kemudian bangkitlah sehingga tumaninah duduknya, menunjukkan duduk antara dua sujud harus dilakukan dengan tumaninah. Dalil 5. Kalimat ketika duduk antara dua sujud, Nabi SAW mengucapkan Robbi gfirli, menunjukkan adanya doa ketika duduk antara dua sujud, salah satunya yang tersebut. Kesimpulan, ketika bangkit dari sujud, maka kalimat takbir terakhir yang dibaca oleh imam menjadi tanda bagi makmum untuk mengikuti bacaan dan gerakan imam. Hal ini sebagai proses menghindari bersamaan atau bahkan mendahului imam. Kemudian setelah tumaninah, maka kita disunahkan membaca doa duduk antara dua sujud. Pengertian kemudian imam bangkit dengan takbir dari sujud untuk duduk antara dua sujud diikuti oleh makmum. Setelah duduk antara dua sujud dengan tumaninah, maka masing-masing membaca doa antara dua sujud dengan suara sir. Adalah imam bangkit diikuti oleh makmum untuk duduk antara dua sujud dengan tumaninah, kemudian berdoa. 20. Kemudian imam turun sujud dan bertakbir kembali dan diikuti oleh makmum dengan kaifiat yang sama. Dalil 1. Kalimat lalu bertakbir ketika sujud menunjukkan bila mau turun sujud berbarengan dengan takbir. Dalil 2. Kalimat beliau tidak mengangkat tangannya ketika turun sujud menunjukkan bahwa turun sujud tidak dengan mengangkat tangan, baik dari berdiri ataupun dari duduk antara dua sujud. Dalil 3. Sesungguhnya dijadikannya imam untuk diikuti. Jika imam takbir maka takbirlah kalian. Jika imam ruku maka rukulah kalian. Jika sujud maka sujudlah kalian, menunjukkan bila imam sujud maka makmum mengikutinya. Dalil 4. Tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya sebelum Nabi benar-benar bersimpuh dalam sujud, barulah setelah itu kami sujud, menunjukkan bahwa makmum mengikuti imam setelah sempurnanya kaifiat imam, termasuk dalam sujud, baik ketika berdiri ataupun duduk antara dua sujud. Dalil 5. Kalimat kemudian sujudlah sehingga tumanina sujudnya, menunjukkan sujud harus dilakukan dengan tumanina. Dalil 6. Kalimat dalam sujudnya beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la, menunjukkan bahwa ketika sujud ada kaifiat doa di dalamnya dan salah satunya tersebut. Kesimpulan, ketika imam beranjak sujud dari duduk antara dua sujud, maka makmum mengikutinya dengan kaifiat meyakini bahwa imam lebih dahulu sujud daripada makmum. Sementara kaifiatnya adalah bertakbir dengan tidak mengangkat tangan, kemudian tumaninah dalam pelaksanaannya serta berdoa.
Pengertian kemudian imam sujud dengan takbir dan diikuti oleh makmum dengan gerakan dan bacaan yang sama adalah ketika sujud dengan tumaninah maka imam dan makmum membaca doa dengan sir. Makmum mengikuti gerakan imam dengan meyakini tidak mendahului imam, lakukan dengan tumaninah. Setelah semuanya tumaninah maka berdoalah di dalamnya. 21. Kemudian imam bangkit dari sujud untuk berdiri dengan bertakbir diikuti oleh makmum dengan kaifiat yang sama. Dalil 1. Aku mendapati bukan hanya seorang sahabat Nabi, mereka mengangkat kepala dari sujud pada rakaat pertama dan ketiga, terbiasa untuk berdiri sebagaimana Rasulullah dan tidak duduk terlebih dahulu, menunjukkan bahwa ketika bangkit dari sujud untuk berdiri langsung dengan tidak duduk istirahat. Dalil 2. Kalimat lalu bertakbir ketika sujud dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud menunjukkan ketika bangkit dari sujud dilakukan dengan bertakbir. Dalil 3. Kalimat sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka takbirlah kalian. Menunjukkan bahwa ketika mengangkat kepala dari sujud dibarengi dengan takbir. Mari perhatikan redaksi hadis fa'idha kabbaro fakabbiru. Menunjukkan bahwa bila imam selesai bertakbir, maka makmum harus mengikutinya dikarenakan dalil tersebut dalam bentuk struktur syarat jawab dengan menggunakan huruf fa jawab yang menunjukkan susulan yang harus segera dilakukan. Artinya bangkit dari sujud bagi makmum adalah setelah selesainya kalimat akhir dalam takbir imam. Dalil 4. Tidaklah salah seorang dari kalian takut, atau apakah salah seorang dari kalian tidak takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai. Menunjukkan larangan mendahului atau berbarengan dengan imam dalam bertakbir dan mengangkat kepala dari sujud. Dalil 5. Kalimat kamu benar-benar berdiri menunjukkan kesiapan untuk melanjutkan kaifiat selanjutnya. Dalil 6. Kalimat Rasulullah SAW jika berdiri sholat selalu tegak, menunjukkan bahwa ketika berdiri dalam sholat itu harus tegak. Kesimpulan, ketika bangkit dari sujud maka kalimat akhir dalam takbir akhir yang dibaca oleh imam menjadi tanda bagi makmum untuk mengikuti bacaan dan gerakan imam. Hal ini sebagai proses menghindari bersamaan atau bahkan mendahului imam. Kemudian berdiri dengan tegak dan tumaninah dalam pelaksanaannya. Pengertian kemudian imam bangkit dari sujud untuk berdiri dengan bertakbir diikuti oleh makmum dengan kaifiat yang sama adalah makmum mengikuti gerakan imam dengan kepastian tidak boleh berbarengan atau mendahului imam, kemudian tegak berdiri dan melanjutkan rokaat sholat. 22. Bila imam dan makmum setelah sujud akan tasyahud, setelah imam sujud kemudian bangkit bertakbir untuk duduk tasyahud diikuti oleh makmum dengan kaifiat yang sama. Dalil 1. Beliau, Nabi SAW mengangkat kepala dan mereka pun mengangkat kepala mereka, menunjukkan makmum mengikuti imam ketika mengangkat kepala dari sujud. Dalil 2. Kalimat lalu bertakbir ketika sujud dan ketika mengangkat kepalanya menunjukkan bahwa ketika mengangkat kepala dari sujud dibarengi dengan takbir. Dalil 3. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Jika imam takbir maka takbirlah. Mari perhatikan, hal ini menunjukkan bahwa ketika mengangkat kepala dari sujud dibarengi dengan takbir. Redaksi hadis fa'idha kabbaro fakabbiru menunjukkan bahwa imam selesai bertakbir maka makmum harus mengikutinya. Dikarenakan dalil ini dalam bentuk struktur syarat jawab dengan huruf fa jawab yang menunjukkan susulan yang harus segera dilakukan. Artinya bangkit dari sujud bagi makmum adalah setelah selesainya kalimat akhir dalam takbir imam. Dalil 4. Kalimat Tidakkah salah seorang dari kalian takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, menunjukkan larangan mendahului atau berbarengan dengan imam dalam bertakbir dan mengangkat kepala dari sujud. Dalil 5. Bangkitlah sehingga tumaninah duduknya, menunjukkan duduk tasyahud harus dilakukan dengan tumaninah. Dalil 6 dan 7. Jika seseorang dari kalian sholat, maka bacalah At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kalimat nomor 7 kemudian Rasulullah bersabda, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Menunjukkan bahwa dalam tasyahud ada doa dan sholawat di dalamnya, salah satunya yang tersebut. Kesimpulan, mengangkat kepala dari sujud harus dengan takbir, dan bagi makmum kalimat terakhir dari takbir imam menjadi acuan mengangkat kepala dari sujud. Hal ini sebagai kaifiat yang harus dilakukan agar terhindar dari berbarengan atau bahkan mendahului imam yang terdapat ancaman bagi yang melakukannya. Kemudian setelah duduk untuk tasyahud, lakukan dengan tumaninah dan berdoa dengan bersolawat di dalamnya.
Pengertian setelah imam sujud kemudian bangkit bertakbir untuk duduk tasyahud diikuti oleh makmum, maka masing-masing membaca doa tasyahud. Adalah imam bangkit dengan takbir kemudian diikuti makmum, setelah duduk tumaninah membaca doa tasyahud dan sholawat masing-masing. 23. Kemudian imam salam ke kanan dengan jahar diikuti oleh makmum dan imam salam ke kiri dengan jahar diikuti makmum. Dalil 1, kalimat kemudian Rasulullah dan mereka salam menunjukkan bahwa bila imam salam maka makmum salam. Dalil 2, kalimat memberi salam ke arah kanan dan ke kiri hingga aku melihat putihnya pipi beliau menunjukkan bahwa kaifiat salam dibarengi dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sampai terlihat pipi ke belakang. Dalil 3, kalimat sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, jika imam takbir maka takbirlah kalian. Menunjukkan bahwa kalimat terakhir dari takbir imam sebagai acuan makmum bertakbir. Begitupun dengan salam. Akhir kalimat salam ke kanan imam menjadi acuan bagi makmum untuk melakukan salam ke arah kanan, dan akhir kalimat salam ke kiri imam menjadi acuan bagi makmum untuk melakukan salam ke arah kiri. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih yaitu istishab, yang berarti mengambil keterangan dari rangkaian dalil sebelumnya. Kemudian kita perhatikan redaksi hadis fa idza kabbaro fakabbiru, menunjukkan bahwa imam selesai bertakbir maka makmum harus mengikutinya, dikarenakan dalil tersebut dalam bentuk struktur syarat jawab dengan menggunakan fa jawab yang menandakan susulan yang harus segera dilakukan. Artinya kalimat salam akhir pertama imam menjadi acuan bagi makmum.